Hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita hari Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung, ya, di mana Tuhan Yesus hari kematian dia disalibkan, dan hari ini pada hari ketiga kita merayakan Yesus bangkit, ya, Yesus hidup. Jadi hari ini kita belajar bahwa kebangkitan Yesus itu ada kuasa. Siapa yang percaya bahwa kebangkitan Yesus itu ada kuasa? Amin. Nah, hanya kebanyakan sekarang orang itu tidak merasakan kuasa kebangkitan itu. Padahal kebangkitan Tuhan Yesus itu ada kuasa, firman Tuhan katakan, ada kuasa pada kebangkitannya. Tetapi seringkali kita itu tidak merasakan kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Akhirnya kita masih terbelenggu dengan namanya dosa, kita terbelenggu dengan kesusahan, karena kita belum terbebas. Ya. Sementara Tuhan telah bangkit, dia telah menang atas maut. Dari tadi firman Tuhan berbicara tentang kemenangan. Ya. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Dalam Roma dikatakan bahkan kita hidup lebih dari seorang pemenang. Tetapi kenyataannya ketika kita diberikan masalah, ketika kita menghadapi satu hal, akhirnya kita kalah. Kita sama keadaan itu akhirnya kita goyah. Karena itu dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita percaya bahwa kita telah beroleh kemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi kita telah dimenangkan. Kuasa kebangkitan Yesus itu memberikan kita kemenangan. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan kita kemenangan. Hari ini saya akan membahas ada 4 poin kemenangan yang kita terima dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita harus percaya itu, kita harus percaya, aminkan, imankan. Ya, betul-betul kita harus imani bahwa kita adalah seorang yang lebih dari pemenang. Jangan kita setiap tahun kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah bangkit, menang atas maut. Kitanya sendiri masih terbelenggu. Kitanya sendiri masih belum merasakan kemenangan itu. Ya. Jadi hari ini kita bahas tentang kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Ya. Kemenangan apa aja? Ya. Poin yang pertama, ada kemenangan besar yang telah kita terima atas kebangkitan Yesus. Kemenangan yang pertama adalah kemenangan dari kuasa dosa. Dengan kematian Yesus di kayu salib itu, dia telah menanggalkan setiap dosa kita. Dia menanggung setiap dosa kita. Dan ketika ia bangkit, ya, semua dosa kita itu telah ditanggung sama Tuhan, dibayar lunas oleh darahnya. Karena itu, ketika kita bicara bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Kristus, kita tidak boleh lagi terbelenggu dengan yang namanya dosa. Karena Yesus telah menanggung dosa itu. Karena Yesus telah menanggung dosa yang telah kita perbuat, dosa manusia, agar kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan Allah kita. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, mungkin kita sekarang tidak punya iman seperti saat ini. Kalau Yesus tidak bangkit pada hari ketiga, mungkin kita sekarang nggak punya iman percaya kepada Tuhan seperti saat ini. Kalau kita masih sampai ada sampai hari ini dan kita masih punya iman percaya kepada Tuhan, semua karena Yesus telah bangkit pada hari ketiga. Mungkin kalau ceritanya waktu itu misalnya waktu itu ketika Yesus mau ditangkap dia kabur, bisa nggak? Bisa. Ya. Ketika dia mau disalibkan mungkin dia minta mukjizat, bisa nggak? Bisa. Tetapi Yesus dia rela ditangkap, ia disiksa, ia disalibkan sampai ia dikubur. Dan akhirnya ia bangkit pada hari ketiga itu untuk menggenapi firman Tuhan. Untuk menggenapi perjanjian Allah dengan kita. Supaya apa? Supaya kita umat manusia yang berdosa, kita yang terbelenggu dalam hidup dosa, itu kita diselamatkan. Itu kita memperoleh karya keselamatan dari Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, jadi kita harus mengenal dia.
dan kuasa kebangkitannya. Kemenangan dari kuasa dosa. Manusia pertama yang jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Kenapa akhirnya mereka bisa jatuh dalam dosa? Karena ada tipu daya dari iblis. Dan karena dia betul-betul belum mengenal kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena ketika digoda oleh iblis, iblis bilang apa? Dia tanya, kamu hidup di tangan Eden bagaimana? Dijawab, semua pohon yang ada di sini buahnya boleh ku makan, kecuali pohon ini. Terus iblis bilang apa? Iblis bilang, kamu boleh makan ini, kenapa kamu nggak boleh? Karena supaya Tuhan tidak mau kamu serupa dengan gambar Allah. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia belum mengerti betul, belum mengenal firman Tuhan, belum mengenal Tuhan, belum mengenal Allah. Kalau dia betul-betul mengerti, ketika dia diciptakan itu sudah serupa dan segambar dengan gambar Allah, tanpa harus dia makan buah terlarang. Cuma karena pengetahuannya yang belum mengerti, akhirnya dia termakan oleh tipu daya iblis, termakan oleh rayuan iblis. Ya. Iblis itu selalu mencobai kita dengan tipu daya. Dan memang betul-betul kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, kita harus betul-betul punya tuntunan Roh Kudus supaya kita tidak kalah dengan godaan iblis, godaan setan. Ya. Dalam Roma 4 ayat 24 sampai 25, mungkin kita bisa baca Roma 4 ayat 24 sampai 25. Roma 4 ayat 24 sampai 25. Sudah ketemu, boleh katakan amin. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Roma 4 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan berkata, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Ya. Jadi Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita. Setiap dosa yang telah kita perbuat, Yesus sudah diserahkan. Akhirnya menanggung dosa kita, mati di kayu salib. Dan firman Tuhan katakan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Yesus bangkit itu, kuasanya itu menang atas kuasa dosa. Dan kita anak-anak yang percaya, kita telah dibenarkan. Ya, oleh karena kasih karunia, dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kalau kita berbicara orang benar, kita adalah orang benar, berarti hendaknya kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tahu betul apa itu kebenaran. Kita nggak bisa bilang bahwa kita adalah orang benar, tetapi kita nggak mengerti tentang kebenaran itu apa. Kita nggak tahu isi Alkitab itu apa. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Kita nggak tahu kehendak Tuhan itu apa. Ya. Kita adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita harus betul-betul mengerti kebenaran itu. Karena itu kita harus rajin baca Alkitab. Supaya kita tahu. Ya, kita nggak cuma tahu, tapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau Alkitab bilang ketika kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya. Kalau kita hidup di dunia enggak. Jangankan ditampar, kita baru lewat orang lihat dari atas sampai bawah, kita susensi duluan. Kita sumara duluan. Kenapa lupu mata itu lihat-lihat beta dari atas sampai bawah? Belum dia apa-apain. Nah, kita berbicara bahwa kita anak Tuhan, kita orang benar. Orang bilang, wah ini setiap minggu pergi gereja, seminggu bisa 2-3 kali persekutuan.
Tapi kenapa masih mudah marah? Kenapa masih mudah emosi? Kita harus betul-betul menjadi buah bagi banyak orang. Kita nggak cuman menjadi seorang yang pendiam, menjadi seorang yang kalau di Jakarta bilang bahasanya alim. Alim itu baik-baik. Ya, kita nggak cuma jadi orang yang baik-baik hanya di gereja aja. Tetapi ketika kita di luar, justru itulah kita harus memancarkan kasih karunia kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi kita nggak cuma di gereja doang. Ya, kita terlihat kita baik-baik. Kita setiap orang ketemu shalom. Ya, kita kasih senyum, sapa ramah. Tapi ketika kita keluar, balik ke rumah, ya, kadang-kadang di rumah juga kita mengeluarkan amarah kita, emosi kita, mungkin sama keluarga kita, suami istri atau orang tua dengan anak. Kita harus betul-betul melakukan kebenaran firman, karena kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan karena kebangkitan Tuhan. Jadi kita ini orang-orang yang benar statusnya sekarang. Kalau kita bilang kita orang benar, kita harus mencerminkan kebenaran itu dalam diri kita. Dan kita harus betul-betul melepaskan dosa dalam hidup kita. Dan kebanyakan sekarang akhirnya kita merasa lebih tahu. Kita merasa tahu, mungkin kita hafal semua ayat Alkitab. Kita bisa membicarakan semua ayat Alkitab. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, kita nggak jadi berkat buat banyak orang. Kalau kita tidak mencerminkan firman Tuhan ini, kita nggak pernah jadi berkat. Ada sebuah ilustrasi, saya pernah mendengar sebuah cerita, ketika seorang hamba Tuhan, dia tinggal bertetangga, tinggal dalam sebuah komplek. Suatu hari dia mau pergi ibadah, tetangganya tanya, Ibu pendeta, Bapak pendeta, masih pergi gereja juga buat apa? Kok ibu statusnya supendeta? Kenapa masih pergi gereja? Ibu pendetanya bilang, karena saya mau cari Tuhan. Dengan lantangnya tetangganya bilang dengan yakin, percaya, bilang, oh kalau saya nggak pernah ke gereja. Saya di rumah aja Tuhan itu udah ada dalam hati saya. Saya nggak pernah pergi mana-mana, bahkan saya dalam kehidupan saya masih merokok, masih mabuk, tapi Tuhan ada dalam hati saya. Tuhan tinggal di dalam hati saya nggak perlu ke gereja. Akhirnya hamba Tuhan ini merasa, wih, ini beta harus jawab apa ini sama orang yang begini. Sekarang kan banyak toh bilang, son perlu pergi gereja, biar beta di diskotik pun, di klub malam pun beta punya hati buat Tuhan. Anak-anak muda banyak yang bilang begitu sekarang. Biar beta masih hidup mabuk merokok, Tuhan ada di beta punya hati. Ini hamba Tuhan berpikir, karena mana caranya beta omong dia. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Tuhan tanya, memang betul Tuhan ada di hatimu, tetapi kamu ada di hati Tuhan apa enggak? Diam saudara. Terkadang kita manusia merasa seperti itu. Kita rasa kita sudah menyembah Tuhan. Kita rasa Tuhan itu ada dalam kita. Kita mau melakukan apapun terserah. Ya. Banyak anak-anak muda sekarang beta lihat di semacam quotes atau apa kan, lebih baik orang yang ada di klub malam tetapi hatinya untuk Tuhan. Nah sekarang jadi pertanyaan, Tuhan ada di hatimu, ya, tapi kamu ada di hati Tuhan apa enggak? Bahkan di firman Tuhan katakan ketika hari penghakiman Tuhan bilang apa? Yang orang yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan, enyahlah engkau karena aku tidak mengenal engkau. Karena itu kita nggak boleh hanya setengah-setengah tahu. Kita harus betul-betul memahami betul bahwa kita adalah orang-orang benar. Dan kita punya iman dan kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan beroleh keselamatan, hidup yang kekal. Ya. Hidup yang kekal itu, peroleh keselamatan akan kasih karunia itu bukan berarti kita hidup di dunia ini santai-santai, enak-enak. Kita hidup, suka-suka kita terserah. Ya. Bahkan seringkali apalagi ajang Paskah, ajang Natal, sementara mempersiapkan sebuah perayaan, duduk malam sambil
minum alkohol sambil mabuk. Baru setel musik pakai speaker keras. Lagunya lagu gereja. Ya. Ketika Jumat Agung mempersiapkan sebuah dekorasi, semua ada yang sambil mabuk-mabuk. Pasang lagu keras, setel musik keras. Musiknya apa? Aku bahagia lah ditebus, tapi sambil angkat gelas, memikul salib. Nggak kayak gitu, saudara. Kita kalau memang betul-betul kita mau menjadi orang yang benar, kita harus melakukan kebenaran firman itu dalam hidup kita. Kita harus menghidupi firman itu dalam hidup kita. Kita nggak bisa hanya karena kita tahu setengah, akhirnya kita banyak bersuara. Kita harus introspeksi diri kita lagi. Tuhan telah berkorban bagi kita. Yesus telah mati di kayu salib bagi kita. Kita introspeksi diri kita lagi. Kalau Tuhan ada dalam hati kita, kira-kira hidup kita berkenan gak buat Tuhan? Kira-kira kita udah bisa jadi buah berkat gak buat orang lain? Jangan sampai kita merasa bahwa kita ini udah suci. Gak ada yang suci di dunia ini, saudara. Ya, tetapi dalam setiap kita berproses untuk mencapai gambaran sesuai dengan gambaran Kristus dalam hidup kita. Kita harus memperkerjakan firman Tuhan, bukan mengejar. Karya keselamatan itu udah ada dalam hidup kita. Kita nggak lagi mengejar kebenaran. Ya, firman Tuhan dikatakan di dalam Roma tadi, dibangkitkan karena pembenaran kita. Kalau manusia di dunia, ya, kalau memperoleh pembenaran, dia harus melakukan sesuatu. Ketika dia melakukan sesuatu yang benar, baru dia dibilang bahwa dia adalah orang benar. Itu di dunia, sudut pandang dunia. Oh, dia sudah melakukan hal benar, berarti benar. Tapi kalau di mata Tuhan, menurut perjanjian baru, kita udah dibenarkan. Karena itu seharusnya dan selayaknya dan sewajibnya kita melakukan hal-hal yang benar. Kita melakukan hal yang benar bukan karena supaya orang bilang kita benar. Supaya orang dunia mengakui bahwa kita adalah orang benar. Bukan. Kita melakukan kebenaran itu karena kita telah dibenarkan oleh kebangkitan Tuhan. Amin. Kita melakukan kebenaran, kita melakukan firman Tuhan karena kita telah dibenarkan oleh firman Tuhan. Dibenarkan oleh kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak lagi mengejar kebenaran di dunia, ya. Orang mau ngomong apa, ya, mungkin orang mau menyudutkan kita, mungkin orang mau buat kita sakit hati, orang mau buat kita kecewa, ya. Kita nggak usah pikir itu. Yang kita pikirin adalah bagaimana kita meresponi apa yang orang kasih kita. Ya, tadi dibilang kalau kasih ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang bikin kita kecewa, jangan kita balas. Ya, bagaimana kita merespon, itulah yang Tuhan lihat. Bagaimana kita merespon hati kita, itu yang Tuhan lihat. Ketika orang menyakiti kita, ketika orang membuat kita kecewa, justru kita memberkati dia, kita berdoa untuk dia. Oh, malaikat di surga bersorak-sorai, saudara. Tapi kalau ketika orang menyakiti kita, orang membuat kita kecewa, kita balas dengan caci maki, iblis bersorak-sorai buat saudara. Ya. Jadi kita harus betul-betul mencerminkan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini bahwa anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan. Ya. Jadi kita telah dimenangkan oleh kuasa dosa. Ya, kita tidak terikat lagi kuasa dosa. Iblis itu punya visi cuma satu, saudara. Supaya kita jauh hidup dari Allah. Hanya itu yang iblis mau. Dari dulu sampai sekarang. Iblis itu cuma mau kita itu jauh dari Allah. Ya, bikin kita kecewa sama Tuhan. Bikin kita marah sama Tuhan. Ya. Dan itu nggak berubah. Dari dulu sampai sekarang begitu. Dia mau mengambil kita dari Bapa kita di surga.
Karena dia tahu seorang anak kalau tidak tinggal sama bapaknya, ia akan lemah. Begitu juga dengan kita. Ya. Kita juga seperti itu. Iblis datang mau dengan dosa mau intimidasi kita supaya apa? Hubungan kita dengan Allah terpisahkan. Supaya hubungan kita dengan Allah itu menjadi renggang. Akhirnya apa? Kita lemah. Firman Tuhan bilang kalau kita tidak tinggal dalam Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya manusia biasa daging. Bahkan iblis juga mencobai Tuhan, ya, berapa kali? 3 kali. Yang ketiga dibilang apa? Saya akan memberikan dunia ini dan seluruh isinya. Dan itu juga iblis yang pakai untuk goda kita. Dia pakai dengan kekayaan dunia kita. Kita menjadi seorang hamba yang cinta uang. Akhirnya apapun yang di dunia ini dia kasih ke kita. Mungkin harta, jabatan. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan Tuhan. Kita hidup jauh dari Tuhan. Dan kita menjadi pribadi yang lemah. Kita menjadi pribadi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus tinggal erat dalam pokok anggur yang benar. Kalau kita tinggal kuat dalam pokok anggur yang benar, kita pasti akan memberikan buah hidup kita bagi banyak orang. Amin. Karena itu poin yang pertama supaya kita kuasa kemenangan dari dosa. Ya. Poin yang kedua, kemenangan dari maut akibat dosa. Alkitab dengan jelas katakan bahwa maut adalah akibat atau konsekuensi dari dosa. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita telah dimenangkan oleh kuasa dosa, secara otomatis kita dimenangkan juga oleh kuasa maut. Maut itu berbicara tentang kematian yang kedua, yaitu neraka dan murka Allah. Keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Jadi maut itu tidak berbicara, dalam firman ini maut itu tidak berbicara dengan kematian secara lahiriah jasmani. Tetapi maut itu berbicara tentang kematian kita secara rohani. Kematian kita secara batiniah kita. Secara spiritual kita dengan Tuhan. Dengan upah maut itu kita akhirnya hubungan kita dengan Allah terpisah. Kita tidak lagi mengenal Allah. Kita tidak lagi berharap kepada Allah. Karena kita telah diselimuti oleh dosa. Dan akhirnya kita mendapat upahnya maut. Tetapi karena kuasa kebangkitan Yesus, kita telah dimenangkan dari maut atau akibat dosa. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut dan oleh kuasa kebangkitannya pula kita diberi anugerah yang menikmati kehidupan yang kekal dan tidak perlu dihukum dalam api neraka. Setiap kita pasti percaya, punya iman. Kalau ketika kita sudah tidak ada di dunia lagi, kita pasti akan hidup bersama Allah Bapa di sorga. Amin. Setiap kita pasti percaya itu, mengimani itu. Karena itu kita harus betul-betul menjaga iman kita sampai akhir. Ya, kita harus finishing strong, finishing well. Betul-betul kita menjaga iman kita sampai akhir. Walaupun ada cobaan, walaupun ada masalah, tantangan, iman kita harus kuat. Dan kita harus betul-betul berpegang teguh pada firman Tuhan. Kalau kita percaya bahwa kita akan hidup kekal, ketika kita mati kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, hidup yang baru bersama Tuhan. Di situ baru kita bisa lihat, wah, hidup dengan kenyamanan, hidup dengan damai sejahtera, tidak ada masalah, tidak ada kekecewaan. Karena hidup kita udah hidup yang kekal bersama Tuhan. Karena itu kita telah dibebaskan dari kuasa maut. Oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus kita juga diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Jadi dengan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak dipisahkan lagi dengan Allah. Saya juga pernah mendengar sebuah cerita ilustrasi bahwa ada seorang pria, seorang laki-laki,
dia berdiri di depan kantor presiden, kepresidenan, untuk bertemu dengan presiden. Dia berdiri berhari-hari, dia berdiri, tapi dia nggak ketemu sama presiden. Dia berdiri hanya di depan kepresidenan aja. Dia nggak punya akses masuk. Sampai akhirnya seorang anak kecil datang menghampiri dia. Bapak sedang berbuat apa di sini? Saya lihat Bapak sudah berhari-hari berdiri di sini. Dia bilang dia mau bertemu dengan presiden. Dia mau melihat presiden. Lalu anak itu bilang, baik Bapak ikut dengan saya. Ya, kalau masuk kepresidenan, beta yakin akan banyak pemeriksaan. Ya, setiap pemeriksaan lewat, semua orang yang ada, semua penjaga-penjaga kepresidenan itu hormat sama anak kecil itu. Melewati berbagai pintu-pintu pemeriksaan, dia hormat terus. Sampai akhirnya dia sampai ke ruangan presiden, ke dalam gedung. Presiden tanya, "Nak, kamu buat apa?" Ternyata anak kecil ini anak presiden. "Nah, kamu buat apa?" Dia bilang, "Papa, saya melihat Bapak sudah berhari-hari berdiri depan untuk bertemu dengan presiden, untuk bertemu dengan Bapak." Setelah itu dia dapat ketemu dengan presiden. Begitu juga dengan kita. Kita ini gak bisa melihat Allah langsung kalau Tuhan Yesus gak turun ke bumi. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke bumi, ke dunia, untuk menggenapi firman Tuhan. Dia menjadi jembatan kita kepada Allah. Karena Yesus telah lahir, ya, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan dia naik ke surga. Karena itulah kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Kita bisa langsung punya iman percaya kepada Allah. Kalau enggak, kita enggak punya akses itu. Karena tadi firman Tuhan katakan, oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus kita juga diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita tidak lagi hidup dalam keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan karya itu kekal selama-lamanya. Sampai kita menutup usia di bumi ini, di dunia ini, itu terus kita bisa berhubungan langsung dengan Allah. Karena apa? Karena kematian dan kebangkitan Kristus di dunia ini. Jadi kuasa kebangkitan ini kita menang atas maut. Yesus telah menjadi jembatan kita kepada Tuhan, supaya kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Kita bisa langsung menyembah Dia. Kita bisa langsung berdoa kepada Dia. Tidak ada lagi yang memisahkan kita, kecuali kita masih hidup dalam belenggu dosa. Kecuali kita masih hidup dalam intimidasi iblis. Kecuali kita masih hidup dalam intimidasi setan. Ya. Itu akan membuat kita jarak dengan Allah. Memberikan kita jarak, kita tidak lagi sama. Jadi kita harus punya hidup yang baru. Kita harus diubahkan. Kalau kita bicara tentang kita lepas dari kuasa dosa, kita lepas dari kuasa maut, hidup kita harus berubah. Tema kita tahun ini breakthrough, terobosan. Harus ada terobosan dalam hidup kita. Kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama. Mungkin kita dulu malas ke gereja, mungkin kita dulu malas baca firman Tuhan, mungkin kita dulu malas berdoa, mungkin kita belum bisa berbuat baik ke semua orang, mungkin kita masih mudah tersinggung, mungkin kita masih mudah marah, mungkin kita masih suka bergosip. Kita harus merubah itu dalam hidup kita. Kita harus betul-betul mengalami terobosan, diperbaharui hidup kita. Diperbaharui setiap hari, hidup kita harus diperbaharui. Dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Dengan hubungan intim kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan, itulah yang bisa memperbaharui kita dari hari ke hari. Setiap hari kita diberkati dengan firman Tuhan yang baru. Ketika kita membaca firman, setiap hari kita mendapatkan hal yang baru dalam hidup kita. Ya, kita juga menjadi orang Kristen, tidak menjadi seorang Kristen yang stagnan, yang akhirnya diam di tempat. Kita nggak bisa maju, kita nggak bisa menerobos. Kalau kita bicara tentang terobosan, itu kita harus betul-betul menerobos. Itu perlu effort, perlu tenaga, perlu ekstra keras, kerja keras. Itu baru namanya terobosan. Jadi betul-betul hidup kita tuh beda, diperbaharui betul-betul, nggak lagi sama. Itu namanya terobosan. Terobosan apa yang ada dalam diri kita? Kita masing-masing punya pergumulan masing-masing.
Mungkin terobosan dalam pasangan hidup. Mungkin terobosan dalam pekerjaan. Mungkin terobosan dalam bisnis. Mungkin terobosan dalam keluarga. Tapi kita harus betul-betul punya hati yang sungguh-sungguh supaya kita dapat melakukan terobosan itu. Kita telah dimenangkan. Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Kita juga harus bangkit menjadi umat-umat pemenang. Kita jangan diam-diam, stuck diam di tempat, nggak berbuat apa-apa. Tapi kita juga harus menjadi seorang penerobos. Kita harus melakukan sesuatu yang betul-betul merubahkan hidup kita. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak akan bisa kalau kita ngandalin kedagingan kita. Saya sering bilang, kalau kita mengandalkan daging kita itu, kita terlalu terbatas. Kita terlalu sangat-sangat terbatas. Mau orang pintar, yang paling pintar sekalipun, dia terbatas. Kalau kita nggak ngandalin Tuhan, hidup kita sangat terbatas. Akhirnya apa? Kita stres sendiri. Menghadapi suatu masalah, kita nggak ketemu solusinya. Otak terus berpikir nggak habis-habis. Berpikir terus gimana caranya. Akhirnya apa? Stres sendiri. Mau tidur, susah. Mau makan, nafsu makan hilang. Karena secara medis ada hormon stresor ya. Kalau hormon stresor meningkat, otomatis hidup kita tuh secara ekspresif, secara kita punya kegiatan itu akan menurun. Itu secara otomatis. Jadi ketika stresor kita meningkat, semuanya menurun. Kita maunya di kamar doang. Mungkin kita nggak mau ngapa-ngapain. Karena kita stres, pikiran banyak. Akhirnya nggak mau keluar rumah. Akhirnya nggak mau pergi gereja. Kita harus betul-betul berpegang sama Tuhan. Dan kita harus betul-betul menjadi penerobos dalam hidup kita. Karena kita telah dimenangkan, kita telah dibebaskan oleh dosa dan kuasa maut. Kita jangan lagi bergaul karib dengan dosa. Hidup kita harus hidup yang baru, hidup yang diubahkan. Hidup kita tidak lagi sama, tapi hidup kita menjadi hidup yang baru dalam Tuhan. Amin. Poin yang ketiga adalah kemenangan dari iblis dan penguasanya. Ya. Iblis dan kuasanya telah dihancurkan melalui karya Kristus di kayu salib. Dan oleh kuasa kebangkitannya, iblis benar-benar ditaklukkan dan ditundukkan. Ya. Iblis cukup punya akal untuk menghancurkan orang percaya, yaitu dengan tipu daya. Yang tadi saya katakan. Dia itu mencobai manusia dengan tipu daya, muslihat. Dia selalu melakukan tipuan-tipuan. Apalagi menjanjikan kita kenyamanan dunia, menjanjikan kita apa yang ada di dunia. Iblis sering mengecoh kita dengan hal itu. Akhirnya kita tertipu dan akhirnya kita jatuh dalam godaan iblis, jatuh dalam intimidasi iblis. Karena itu kalau supaya kita kuat, ya, supaya kita kuat atas intimidasi iblis, kita harus memiliki pengetahuan yang benar akan kebenaran. Kembali lagi, kita harus memiliki pengetahuan yang benar akan kebenaran. Banyak orang yang hidup dalam pengaruh dan diberdaya oleh iblis karena tidak mengenal kebenaran. Kembali lagi, karena mereka tidak mengerti kebenaran itu apa. Firman Tuhan itu mereka tidak mengerti. Yang kedua, kita memiliki pengetahuan kebenaran. Yang kedua adalah kita harus hidup dalam kebenaran. Jadi ketika kita baca firman, kita mengetahui apa itu isi firman Tuhan, kita harus menghidupi itu dalam hidup kita. Kita harus betul-betul menghidupi firman Tuhan dalam diri kita. Kita punya iman pada Tuhan, kita punya iman percaya. Tapi kalau iman kita tidak pernah melakukan perbuatan, ya, firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi ketika kita beriman percaya sama Tuhan, kita harus melakukan itu. Kita harus menghidupi kita dengan kebenaran. Kita harus mengerti kebenaran, miliki pengetahuan akan kebenaran. Ya. Ketika kita memiliki pengetahuan akan kebenaran dan kita menghidupi kebenaran itu dalam diri kita, maka kita menutup celah bagi si jahat untuk menggoda kita. Ketika iblis datang goda kita, akhirnya kita tahu, kita diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Kita dapat hikmat supaya kita harus berbuat apa. Jadi kita bisa menang oleh dengan iblis. Godaan iblis kita menang.
Yang terakhir, yang keempat, kemenangan atas masalah dan persoalan. Ya, khotbah minggu lalu KDB tentang teguh menghadapi tantangan. Ya. Nah, kita mendapat kuasa kemenangan atas masalah dan persoalan. Jadi kita diajarkan, kita sama-sama diingatkan minggu lalu ketika kita mau teguh kuat menghadapi tantangan, kita harus percaya dan kita harus berdoa dan berserah sama Tuhan. Kita harus doa sama Tuhan. Doa itu penting. Kita harus punya hati untuk betul-betul tulus, hati yang betul-betul murni untuk berdoa sama Tuhan. Kita menghadapi masalah, firman Tuhan katakan kita harus tinggal tenang supaya kita bisa berdoa. Jadi doa itu penting. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Dan itu betul. Kalau kita betul-betul yakin, kita betul-betul percaya, doa itu sangat besar kuasanya. Dan firman katakan doa orang benar. Kita ini tadi dikatakan firman Tuhan, kita ini adalah orang benar. Kita dibenarkan oleh kebangkitan Kristus. Dan kita harus betul-betul menunjukkan bahwa kita ini orang yang benar. Ya, dengan perawakan firman. Jadi doa itu sangat besar kuasanya. Buat anak-anak muda, ya di sini banyak anak muda ya. Kalau cari pacar, pasangan hidup, jangan cari yang cuma yang ganteng, yang cantik. Jangan cari cuma dia karena kaya. Pas lagi pacaran, lagi makan sama-sama, bilang, sayang, hari ini kamu yang doa ya. Nah, omong. Ya doa. Wih doa. Oh doa makan biasa. Pas mau tidur, jangan video call sampai pagi, sampai baterai habis. Kok video call bangun tidur, juga video call masih nyala. Ya. Jangan cuma video call sampai pagi. Malam mau tidur bilang, sayang malam ini kamu yang doa ya. Wih. Terakhir dia coba bilang, beta son pernah doa. Nah tinggalin saudara. Jangan saudara. Kenapa? Karena kekuatan kita itu doa. Ya. Anak-anak perempuan cari pasangan yang bisa berdoa. Karena apa? Pacar kita, pasangan kita adalah calon imam bagi hidup kita. Kalau dia aja nggak bisa doa, gimana dia mau jadi imam buat kita di keluarga? Harus bisa doa. Ya, suami kita itu ketika kita ada masalah, ketika kita mau bertumbuh, dia yang harus pertama kali ngajak kita. Mungkin kita jarang ke gereja, dia yang ngajak kita, ayo gereja. Dia imam. Jadi cariin jangan yang cuma ganteng, kaya, suruh doa. Bilang doain, saya mau masuk kerja, doain pagi. Nah, lihat kalau oh berarti nggak pernah doa saudara. Laki-laki juga sama. Cari perempuan yang bisa doa. Kenapa? Karena perempuan itu penopangnya laki-laki. Kalau mau cari pasangan, perempuan itu adalah seorang penopang. Laki-laki kerja di luar dari pagi sampai malam, pergi di tempat kerja, ya. Yang sertai apa? Ada doa seorang istri di rumah yang menyertai. Jadi harus cari pasangan itu yang bisa doa. Jangan coba bilang kamu kerja di mana, penghasilanmu berapa, wih kamu tinggi, ganteng, cantik, kaya, pas suruh doa nggak bisa. Haleluya saudara. Jadi harus bisa berdoa. Kenapa? Ketika kita menghadapi suatu masalah, kekuatan kita adalah doa. Kita itu terbatas, kita itu mau mengandalkan diri kita sendiri itu nggak bisa. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Nah, dari situ kita menjadi pribadi yang bertumbuh, dewasa dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya hubungan intim pribadi dengan Tuhan yang baik. Nggak cuma ketika ada masalah, ketika kita sakit hati, ketika kita kecewa, kita berdoa sama Tuhan. Saya pernah bilang bahwa berdoa itu, Tuhan itu tahu isi hati kita. Nggak selamanya kita berdoa itu harus kita cerita panjang lebar A sampai Z. Ada kalanya kita doa sama Tuhan itu kita cuma nangis tuh. Air mata kita cuma netes-netes terus. Kita bahkan nggak tahu mau ngomong apa. Tapi Tuhan tahu isi hati kita.
Ketika kita selesai kita bilang amin. Padahal kita juga nggak ngomong apa-apa. Cuma air mata doang yang jatuh. Tapi ketika kita bilang amin, ada damai sejahtera dalam hati kita. Ketika kita bilang amin, Tuhan berikan kita damai sejahtera, sukacita. Kenapa? Karena Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang kita rasain. Ya. Jadi yang terakhir itu kita harus menang atas masalah. Menang atas persoalan. Kekuatan kita adalah doa. Ada masalah, ada ujian, ada tantangan, ada cobaan. Kita jangan buru-buru mau selesaiin. Kita jangan buru-buru mau lewatin itu. Ya, saya sering bilang kalau Tuhan mau menyelesaikan masalah kita itu dalam mangkali hitungan detik, dia hanya balikan telapak tangan, itu masalah hilang dalam hidup kita. Tetapi ketika itu masalah hilang, Tuhan lihat kita berubah atau enggak. Kita berproses atau enggak. Masalah boleh hilang, tapi kita masih tetap pribadi yang sama. Kita enggak berubah di mata Tuhan, kita masih sama. Kita belum naik level. Kemarin Kak Dewi minggu lalu berbicara tentang the next level. Kita orang-orang Kristen, orang-orang yang next level, kita berbeda dengan dunia. Kita lebih. Kalau orang dunia menang, kita lebih dari pemenang. Jadi Tuhan itu mau lihat proses dalam hidup kita. Proses dalam hidup kita itulah yang membentuk karakter kita. Setiap proses yang ada, tantangan, cobaan, itulah yang akhirnya membentuk karakter kita. Pilihan kita adalah kita mau kalah akan cobaan dan tantangan, atau kita makin bangkit lagi setiap ada tantangan datang. Ya. Saya pernah bilang juga, kita itu harus seumpama sebuah bola yang terisi angin. Ketika bola itu dijatuhkan ke tanah, dia akan naik ke atas. Semakin kencang bola itu dilempar ke tanah, semakin tinggi kita naik. Kita harus seperti itu. Dan kita harus betul-betul menjadi bola yang diisi penuh dengan angin. Angin itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Angin itu bicara dengan hubungan kita intim dengan Tuhan. Kebenaran akan firman Tuhan, hubungan kita dengan firman Tuhan. Ya. Jangan sampai kita jadi bola yang kempes. Bola yang kempes, yang gak ada angin, yang mau sekencang apapun dia dilempar ke tanah, dia akan tetap di bawah. Dia gak akan bisa bangkit. Akhirnya dia tetap dalam keterpurukan. Dia bilang, memang saya gak bisa. Memang saya ini begini, saya ini gak bisa buat apa-apa. Akhirnya gak maju. Kalau kita bilang kita menang atas persoalan kita, ketika persoalan datang, semakin kita dibanting, semakin tinggi kita naik. Semakin kita dibanting, semakin tinggi kita naik. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang next level. Ya, next level itu yang tadi dikatakan. Kita berbuat baik sama orang itu bukan karena orang itu berbuat baik sama kita. Ketika kita mau membantu menolong seseorang bukan karena dia sering menolong kita. Kita mau menolong orang itu karena kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang benar. Makanya kita berbuat baik kepada sesama kita. Loving God, loving people. Cinta Tuhan, cinta sesama. Jangan karena dia baik sama kita baru kita mau baik sama orang. Ketika orang menyakiti kita dan dia sedang kesusahan, kita bilang, lu rasa. Sekarang lu rasa sendiri. Tuhan sudah balas lu. Akhirnya yang tersimpan adalah dendam. Secara nggak langsung kita punya dendam. Walaupun orang itu jahat sama kita, orang itu menyudutkan kita, kita harus tetap berbuat baik. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang benar. Ya. Justru ketika orang-orang yang pola pikirnya harus dirubah, mindset kita harus dirubah. Walaupun orang itu mungkin menyakiti hati kita, ya, ketika ia memerlukan bantuan, kita tetap tolong. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah kesempatan kita untuk menjadi buah bagi orang lain. Jangan sampai kita sia-siain itu. Dengan karena ego kita, ego kedagingan kita, manusia kita bilang, oh, waktu itu dia jahat dengan beta. Beta mau berbuat baik dengan dia. Akhirnya kita melewatkan kesempatan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain itu gak selalu tentang bicara tentang materi, tentang uang.
Menjadi berkat bagi orang itu nggak selalu berbicara tentang kita harus memberikan materi, berikan uang ke orang lain. Tetapi ketika kita bisa mendengarkan keluh kesahnya, kita bisa mendoakan, menguatkan secara iman, itu kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Itu kita udah menjadi berbuah bagi orang lain. Dan semua itu bukan karena hebat kuat kita. Semua itu karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan telah mati, menebus setiap dosa kita. Dia dikubur, dan akhirnya dia bangkit pada hari ketiga. Dia hidup, supaya kita dibenarkan oleh kebangkitan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang sama. Kita tanggalkan manusia lama kita, tinggalin manusia lama kita. Kita betul-betul mengenal Tuhan. Kita mengenal kebenarannya. Dan kita mengerti betul bahwa kita punya kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Amin. Jadi kita harus betul-betul hidup di dalam Tuhan. Intim dengan Tuhan. Hidup dalam pokok anggur yang benar. Maka kita dapat menjadi berkat. Maka kita dapat menjadi buah bagi sekeliling kita. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin.